Ya, memang baik sama saya dan di sini saya akan mereview suatu motherboard yang ada di sini. Ini bukan endorse ya, emang saya akan mereview. Banyak orang yang menanyakan ini sih, apakah support sharingnya Intel Gen 2 maupun Gen 3 ke Mubo B75 atau H61 lah yang sudah support SSD NVMe. Seperti contoh yang ada di sini NVMe-nya, saya akan mengetesnya apakah support atau tidak. Kalau menurutku itu support ya, tapi dari segi kecepatannya real atau tidak kita akan lihat aja nanti pada saat saya mereviewnya untuk yang itu. Karena banyak banget orang yang request dari dulu sampai sekarang, tapi baru sempat saya bikin video untuk saat ini ya. Dan di sini saya menggunakan Mubo-nya menggunakan X-Star ya, nih X-Star. Karena emang ini Mubo-nya bagus, karena dari dulu saya memakainya ini terus dari segi rakitan Core i3 Gen ketiga 3470 maupun 3570, 3550. Saya sering memakai ini kalau yang baru. Kalau merek lainnya saya lebih merekomen yang ini karena memang lebih enak sih. Bisa dibilang gampang memindahkannya lah. Seperti contoh ini ada Windows-nya, dipasang ke sini, dipasang ke motherboard lain, dia tuh bisa langsung. Beda dengan beberapa Mubo yang dia tuh agak susah. Harus menginstal Windows-nya di Mubo-nya tersebut. Tapi itu merek-merek yang tidak pada umumnya ya, tidak pada umumnya. Seperti contoh ya X-Star dan juga yang lainnya. Kalau misalnya contoh merek-merek lainnya seperti Asus, MSI, Gigabyte, ASRock dan juga yang lainnya yang sudah terkenal lah, itu sama seperti contoh yang ada di sini, dia itu gampang untuk memindah-mindahkannya. Dan juga di sini garansinya 1 tahun ya, pokoknya itulah. Saya tidak akan menjelaskan tentang produknya ini ya, garansinya mana kayak premium quality kayak atau apa kayak, tapi kita ke intinya aja langsung, support NVMe atau tidak. Kalau saya menjelaskan Mubo-nya ini ada banyak sih yang saya jelaskan, ada yang bagus ada yang jeleknya, tapi kita fokus ke intinya aja, support NVMe atau tidak. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe ya teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita juga saja untuk ke ininya, isinya seperti ini, standar lah. Kita ambil dulu. Di sini kalau menampakkan dari segi videonya ada dua sih, satu di sini yang baru, ini masih segelan, dan satu di sini sudah saya pakai sih. Tapi saya akan mengetesnya menggunakan yang ada di sini, tinggal cara pemasangannya lah. Dan di sini dari segi Mubo-nya, ya ini simple sih pada umumnya lah. Dan seperti contoh yang ada di sini, nih portnya. Yang kita bahas dari segi NVMe-nya atau M.2-nya lah. Tapi di sini supportnya NVMe sih katanya ya. Kebanyakan toko-toko yang ngomong. Tapi kita akan lihat aja di bagian sininya, dia itu ada baut. Bautnya tinggal Anda buka aja sih. Seperti contoh ini ya. Ini sangat kecil sih. Di sini ada penguncian SSD M.2-nya. Berbeda sih sama seperti yang pada umumnya di M.2 biasa. Kalau yang ini dia itu lebih lebar. Ya menyesuaikan dengan yang ada di sini lah. Dan juga di sini bisa diatur juga sih dari segi posisinya. Ada yang setengah, ada yang full. Contoh yang ada di sini. Aku lupa serinya, seri-seri yang itulah. Serinya 2000 berapa sama 2000 berapa. Tapi kalau yang ini juga bisa dipindah-pindah. Ini tinggal Anda putar aja sih. Bentar, aku ambil dulu. Ini bautnya. Ya, ini bautnya ini ya, sepaket sama ini. Sudah ada, nggak usah beli lagi untuk bautnya. Bisa dipindah-pindah, 1, 2, 3. Gambarnya ada di sini lah, seperti contohnya. Dan seperti ini. Kalau yang ini masuknya ke serinya 2280, jadinya dia tuh panjang, yang paling pada umumnya lah kalau yang ini. Itu aja, dan yang pengujiannya saya akan menguji menggunakan install Windows langsung di sini, apakah bisa atau tidak. Dan lalu yang kedua dari segi kecepatannya, booting Windows-nya lah, dan juga yang ketiga dari segi speed-nya sama atau tidak, atau sesuai dengan yang ada di sini lah, 1700/1100. Itu aja untuk pengujiannya, dan kita lanjutkan saja untuk cara pemasangannya yang di Mubo-nya ini. Yuk. Dan lalu setelah dipasang, kita cek di BIOS-nya, dia tuh kebaca seperti contoh yang ada di sini. Dia tuh kebaca ya, SSD NVMe 256 GB. Dan kita lanjutkan ke install Windows 10. Yang dimana setelah saya tes,
dia tuh lancar-lancar aja untuk install Windows 10, jadinya aman untuk yang ini. Lanjut ke tes bootingnya, yang dimana seperti biasa yang dimana saya menggunakan SSD NVMe. Apakah cepat untuk booting Windowsnya, dan kita tunggu aja. Dan dia mendapatkan 19 detik, terbilang cepat kalau menurutku. Standarnya NVMe di 15 detik, tetapi kalau yang ini 19 detik terbilang cepat. Jadi kalau menurutku mobilnya aman-aman aja untuk yang ini. Dan kita lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatannya, yang dimana untuk membacanya mendapatkan 1567 dan juga menulisnya 1230. Bisa dibilang ini real di kalangan NVMe PCIe Gen 3. Dan juga mobilnya bisa membacanya lah, yang dimana saya menggunakan Core FF 3470 dan mobilnya X-Star B75. Dan jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya maupun dari segi boxnya, dia tuh uptime-nya 1700/1100. Dari segi membacanya dia tuh kurang 140-130an lah, tetapi dari segi menulisnya dia tuh melebihi 130. Jadi intinya untuk yang ini mobilnya memang bisa membaca SSD NVMe sesuai seperti yang ada di keterangannya. Mungkin kalau menurutku cuma di Gen 3 aja, kalau di Gen 4 tidak bisa untuk yang ini. Kemungkinan seperti itu. Ya karena tidak punya SSD-nya untuk yang Gen 4, jadi tidak bisa mengetesnya lah untuk yang ini. Dan lalu yang terakhir dari segi transfer file-nya, yang dimana seperti contoh yang ada di gambarnya ini, dari segi SSD NVMe ke SSD SATA 3 yang biasa. Yang ada di sini saya tuh memindahkan file yang dimana 30GB untuk file ukurannya. Yang pertama dari segi NVMe ke SSD-nya dulu, dia tuh pertamanya 100-187 Mbps sampai ke 40%-an. Lalu dia naik ke 400-460 Mbps, cuma 20-30%, lalu turun lagi ke 3-115 Mbps sampai selesai untuk yang NVMe ke SSD. Dan jika kita balik dari segi SSD ke NVMe, dia tuh awalnya 100-150 Mbps, dia ke 40% lah. Dan lalu dia tuh naik ke 300-355 Mbps sampai selesai. Meskipun turun sedikit di bagian tengah-tengahnya, tapi cuma bentar sih. Lalu naik lagi. Dan jika kita bandingkan dari segi transfer filenya, bisa dibilang memang bagus sih, atau standar lah, sama seperti pada umumnya di kalangan mobil-mobil lainnya. Kemungkinan seperti itu. Jadi ini saya tesnya di NVMe ke SSD SATA yang SATA 3. Bisa dibilang bottleneck, karena slot SSD NVMe cuma ada satu aja. Bisa dimaklumi lah untuk ujian yang ini. Dan kesimpulannya, bagus atau tidak, kalau menurutku ini memang bagus dari segi mobilnya. Dan dia bisa support NVMe Gen 3 dan juga kebaca semuanya, atau sesuai lah seperti yang ada di boxnya maupun dari segi websitenya. Saya menggunakan SSD PNY CS301. Dan juga unik sih, di mobil kalangan LGA 1155 atau menggunakan Gen 2 maupun Gen 3 Intel, dia tuh support SSD NVMe. Seperti contoh yang ada di sini sudah saya tes. Intinya seperti itu, dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mereview power PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.